sekarang teman-teman sedang menonton kelompok Ketombe. Kelompok 3, oke banget. Nah, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Naswa Saskia Istiqomah dan rekan saya Zaira Talita Zaria Rashid dari absen 35. Kemudian narasumber, Saya Faid Mahdasis dari nomor absen 11. Saya Maria Dita Stella dari absen 18. selanjutnya ada kameramen dan editor. Saya Anja Sese Putra dari absen 5. Saya Thomas Andi Pertama dari absen 34. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang penelitian sosial. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak penelitian itu apa? Jadi penelitian itu adalah cara manusia untuk memperoleh hal baru. Wah, benar sekali. Selain itu, terdapat beberapa pendapat ahli tentang penelitian loh. Teman-teman bisa sebutin nggak? 1. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. 2. Menurut Supranto, penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. 3. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam apa yang telah ada serta menguji kebenaran terhadap apa yang sudah ada tetapi masih diragukan kebenarannya. Nah, berdasarkan beberapa definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. A. Penelitian adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. B. Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah, logis, dan sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data. C. Penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terancana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, ternyata begitu ya pendapat beberapa ahli tentang penelitian. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial adalah istilah yang digunakan untuk menyelidiki ilmu pengetahuan sosial, hubungan antar dua atau lebih gejala sosial, atau praktik-praktik sosial dengan cara metodologi ilmiah. Nah, melakukan penelitian juga memiliki kegunaan loh, yaitu untuk memperkuat ilmu pengetahuan serta membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan benar. Selain itu, penelitian juga memiliki beberapa syarat penting, yaitu A. Sistematis. Penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. B. Terencana. Penelitian dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya sudah dipikirkan sebelumnya. Kemudian C. Mengikuti prosedur ilmiah mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya terdapat 5 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian berdasarkan tujuan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, mungkin Ardin bisa menjelaskan. Penelitian dasar adalah mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat.
Penelitian terdepan berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Selain penelitian berdasarkan tujuannya, terdapat juga penelitian berdasarkan metode. Menurut metodenya, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Apa saja sih jenis-jenisnya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Tentunya tahu dong, penelitian berdasarkan metodenya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penelitian historis. Fokusnya adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. 2. Penelitian survei. Dalam penelitian survei, seseorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. 3. Penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, seorang peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. 4. Penelitian observasi. Tujuan penelitian observasi adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan melalui penelitian observasi. Setelah itu ada pula penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi dibagi menjadi 3 jenis loh. Kalian tahu nggak apa aja? Tentunya tahu dong, berdasarkan taraf pemberian informasinya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Penelitian eksploratif. Penelitian ini menggali suatu gejala yang masih baru dan biasanya menghasilkan teori-teori baru atau pengembangan teori yang sudah ada. Penelitian ini memiliki sifat kreatif, fleksibel, serta terbuka pada berbagai informasi yang ada. Penelitian ini biasa diidentifikasikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan apa dan siapa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan gagasan dasar, mengenai topik baru, dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. 2. Penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail gagasan-gagasan dasar yang dihasilkan penelitian eksploratif. Penelitian ini diidentifikasikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Nah, Ardin, itu sudah benar, tapi saya izin menambahkan ya. Yang ketiga itu ada penelitian eksplanasi. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala itu terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengapa hubungan sebab akibat. Penelitian ini seringkali diidentifikasikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan mengapa dalam upaya mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian eksplanasi adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Lalu, penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan jenis datanya. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa sih penelitian kuantitatif dan kualitatif? Penelitian kuantitatif menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya melihat data yang ada di lapisan permukaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik survei. Berikutnya ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara. Teman-teman, penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan tempat pelaksananya. Berdasarkan tempat pelaksananya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Teman-teman, tolong sebutkan ya. Yang pertama, ada penelitian laboratorium. Penelitian ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data, sehingga kecenderungan gerak gejala sosial dalam suatu masyarakat tertentu dapat diramalkan. Objek penelitian ini dapat berupa masalah yang bersifat teoritis dan praktis. 2. Penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi pada masyarakat. 3. Penelitian perpustakaan atau kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya, yang ketiga ada penelitian perpustakaan atau kepustakaan.
Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data, informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan. Contohnya buku, jurnal, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan pada hakikatnya menjadi fondasi dan alat utama bagi praktik penelitian lapangan. Wah, ternyata banyak juga ya jenis-jenis penelitian. Selain banyak jenisnya, penelitian juga punya pendekatan loh. Benar, ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tentunya kedua pendekatan tersebut memiliki perbedaan. Nah, kalian tahu nggak nih apa aja perbedaan antara dua macam pendekatan tersebut? Tentu saja tahu dong. Yang pertama, masalah yang diteliti dalam pendekatan kuantitatif mendekatkan beberapa variabel, sedangkan kualitatif menekankan banyak aspek dari satu variabel. Yang kedua, tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah menguji teori dan menegakkan fakta-fakta, sedangkan kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal. Yang ketiga, objek yang diteliti dalam pendekatan kuantitatif adalah perilaku manusia dan fenomena alam, sedangkan dalam kualitatif perilaku manusia dan proses kerja. Yang keempat, sampel dalam pendekatan kuantitatif biasanya besar, memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang ada, sedangkan pendekatan kualitatif kerja tidak representatif dengan tujuan tertentu. Selanjutnya yang kelima, metode pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif berupa angket, wawancara, observasi, dan checklist. Sedangkan kualitatif lebih menekankan observasi dan wawancara. Yang keenam, bentuk data dari pendekatan kuantitatif berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan, sedangkan kualitatif berupa kata-kata kalimat, gambar, perilaku, replika, dan manuskrip. Yang ketujuh, pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif, sedangkan kualitatif bersifat deskriptif saja. Oh, ternyata begitu ya teman-teman perbedaannya. Selain perbedaan, mereka juga memiliki beberapa persamaan. Kalian tahu nggak apa aja persamaannya? Tentu saja tahu dong. Yang pertama, pada tahap awal, kedua pendekatan sama-sama berusaha untuk meneliti tema yang bersifat umum. Yang kedua, dalam mencari informasi awal, kedua pendekatan terkadang menggunakan metode yang sama, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, data yang telah diperoleh sama-sama diolah dan kemudian dibuat laporan penelitian. Wah, ternyata kedua pendekatan tersebut juga memiliki persamaan ya. Kalau kita mau jadi seorang yang peneliti, tentunya kita harus mempunyai sikap sebagai seorang peneliti. Apa saja sih sikap seorang peneliti itu? Sikap seorang peneliti itu ada 3. Yang pertama, objektif. Peneliti dapat memisahkan perasaan pribadi dan fakta, bekerja sesuai data yang diperoleh dan tidak memasukkan perasaan pribadi yang sifatnya subjektif. Kemudian ada kompeten. Peneliti memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Selanjutnya, faktual. Peneliti bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Selain sikap, ada pula cara berpikir yang harus dimiliki seorang peneliti. Apa aja sih? Ada 5 cara berpikir yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu 1. Skeptis. Peneliti selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. 2. Analitis. Peneliti selalu menganalisis setiap pernyataan yang dihadapi. 3. Kritis. Peneliti selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. 4. Jujur. Peneliti tidak memaksakan keinginannya sendiri ke dalam data. 5. Terbuka. Peneliti bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang penelitiannya. Cara berpikir seperti itu disebut cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah dilandasi pengujian yang sistematis. Di dalamnya ada abstraksi yang lebih tinggi dan pengertian-pengertian yang lebih kompleks yang menjalin kaitan-kaitan yang luas. Cara berpikir ilmiah disertai pula dengan pembuktian data faktual, pengecekan, dan verifikasi yang berulang. Kami Ketombe pamit. Dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.